Halo, selamat malam Mas Bayu. Selamat malam Mas. Oke, malam Mas Bayu. Mas Bayu ini kemarin yang cerita di sekolah ya, kalau nggak salah. Iya. Oke. Yaudah kalau gitu langsung bercerita lagi Mas, biar di reminder, nanti biar ditangkap sama Mas Bo. Silakan Mas, cerita langsung aja, nggak usah disebutkan sekolahnya dan alamatnya ya. Iya Mas. Oke, silakan Mas. Jadi dulu tuh sekolahku tuh menerapkan sistem DO gitu Mas. Terus tiba-tiba selang sistem itu berlangsung, ada siswa yang nggak naik. Jadi itu kalau nggak naik itu langsung dikeluarin kayak sistem kuliah gitu. Nah, nggak tahu dia frustasi atau apa, dia tuh nggak tahu dibunuh atau bunuh diri di kamar mandi. Jadi kamar mandi itu ada dua, ada yang cewek sama cowok. Dia tuh bunuh diri di kamar mandi cewek yang nomor ketiga. Terus udah selang beberapa waktu sampai sekarang dia tuh masih kayak di muter-muter di sekolah gitu Mas. Muter-muter di sekolah, entah tahu nggak tahu mau apa, tapi tuh sering banget munculin diri sama orang-orang tertentu, entah itu murid, guru, penjaga sekolah, pokoknya yang dia mau nunjukin nanti dia bakal tahu siapa. Nah, pernah kejadian kemarin 1 bulan atau 2 bulan yang lalu, itu adik kelas dia tuh diajak main sama mbaknya itu. Nah, terus katanya adiknya tuh dibilangin sama mbaknya itu, dia tuh mau nitip pesan tapi nggak tahu pesannya tuh masih kayak belum tersampaikan gitu loh Mas. Jadi sebelum dia mau nyampein, maksudnya pas dia mau nyampein pesan, adik kelasnya tuh udah dipanggil sama guru dulu. Jadi mbaknya itu mau nyampein pesan tapi nggak jadi. Sampai sekarang itu pesannya tuh belum tersampaikan. Dan saya tuh penasaran dia tuh mau nyampein pesan apa gitu loh Mas. Kok masih sampai padahal tuh udah kejadian udah lama, kenapa masih nontonin diri buat kayak nggak nganterin sekolah ya, bukan nganterin ya, tapi itu agak mengganggu gitu loh Mas, apalagi kalau pas praktek itu Mas. Oke, sebentar ya. Yeah. Ini biar Mas mungkin nanti akan mengilustrasikan ya. Mas Bayu, jadi yang mau ditanyakan adalah pesan yang mau disampaikan dari yang meninggal dunia ini kepada adiknya itu. Tapi sampai sekarang kan pesan itu belum tersampaikan dari seorang yang sudah meninggal dunia itu kan? Belum Mas, belum. Berarti pengen menduga-duga gitu sebenarnya apa yang mau disampaikan gitu ya? Iya. Mas itu kok masih terus berkeliling di sekitar sekolahan gitu loh Mas. Apa belum tenang, apa gimana, minta didoakan, apa gimana gitu. Terakhir yang masih menampakkan diri, Mas, setelah Kamis yang lalu bercerita ya, mungkin selama seminggu ini masih ada yang berbau-bau dengan wanita yang dimaksud. Namanya siapa Mas kemarin? Namanya Rinawati. Namanya adalah Rinawati ya, seorang siswa yang katakanlah belum masuk ya Mas, atau gimana Mas kemarin? Udah masuk tetapi pas akhir tahun dia tuh mau lulus tapi nggak lulus gitu loh Mas, jadi ke DO dikeluarin gitu loh sama sekolah. Tapi dia sempat sekolah di situ berarti udah lama ya, udah berapa tahun? Udah berapa tahun? 3 tahunan? 2 tahun. 2 tahunan Mas, 2 tahunan di situ, terus nggak naik pas kelas 3-nya, akhirnya dikeluarin dia. Jadi sistem di sekolah itu kalau tidak naik pasti dikeluarkan. Dikeluarin, iya. Teman dekatnya ada yang nggak yang kenal sama Rina ini? Ya ini tuh kejadian udah sangat lama Mas. Ini udah berapa ya? Pokoknya tuh kalau yang lulusan
mbaknya ini tuh udah pada kerja dan umurnya tuh udah 30-an ke atas. Dan saya juga nggak tahu. Tapi masih sampai sekarang tuh mbaknya tuh masih di sekolahan itu terus. Ini kadang tuh berarti sudah berapa generasi ya yang sudah dilewati? Udah banyak mas, ini aja ceritanya tuh turun temurun itu. Ceritanya udah berapa lama? Pokoknya udah lama banget, sekitar 10 tahunan mas. Oke, jadi udah 10 tahun lebih. 10 tahun lebih ya? Iya. Dan udah 10 tahun lebih masih jadi tanda tanya. Bahkan untuk orang-orang yang ada di sana ya, seputar mungkin katakanlah guru, pengajar, Iya. mungkin kepala sekolah juga, atau bahkan Iya. yang sering dekat mungkin ini ya, yang jaga sekolah. Ada nggak pernah cerita? Kejadian lagi mas, kejadian lagi. Jadi tuh dulu kan sekitar sekolahku itu pernah ada banjir. Nah, orang-orang yang tinggal di sekitar sekolahku itu mengungsi di sekolahku kan, karena sekolahku tuh tanahnya agak tinggi. Nah, malam-malam pas mereka mau tidur kan biasa bapak-bapak itu kayak jagung-jagungan gitu loh mas, di luar sampai jam 11 kalau nggak sampai jam 12. Lah, dia tuh lihat ada anak yang pakai jas kayak jas patikem itu tuh naik ke lantai atas. Nah terus pagi-paginya dia tanya sama penjaga sekolahku, loh pak, kok malam-malam ada anak sekolah, kan banjir, apa sekolahnya melebu, pokoknya gitu. Nah terus dia dibilangin, loh kak anak sekolah melebu. Nah terus apa sih dia penggila itu tuh masih tanda tanya sama orang-orang sekitar juga mas. Orang-orang sekitar juga tuh juga pernah dilihatin sama mbaknya itu. Gitu mas. Jadi yang katakanlah yang ini ya, yang ngungsi di situ ya. Iya. Ini tahun berapa mas yang kejadian ini pas banjir? Kalau itu kejadian pas tahun 2011 kalau nggak salah mas. Siapa saja yang melihat mas waktu itu? Bapak di sekitar situ mas, yang ngungsi di situ. Saya juga nggak tahu orangnya. Maksudnya hanya bapak itu saja atau selain bapak itu ada orang lain yang juga melihat? Cuma bapak itu saja mas kayaknya. Tapi kebenaran pas bapak itu juga orangnya bisa melihat ya, atau gimana? Mungkin dia tuh mbaknya tuh mau ngeliatin diri atau bapaknya bisa lihat, saya juga nggak tahu. Tapi itu ada kok malam-malam masih ada anak praktik gitu loh mas, pakai jas lab sama pakai seragam. Itu kan nggak mungkin banget tuh mas. Ciri-cirinya yang bisa digambarkan sama seperti wajahnya Rina itu atau gimana? Iya sama, jadi tuh rambutnya agak pendek sebahu, terus kulitnya putih agak, kalau dari cerita guru sih dia agak Chinese kayaknya. Kalau Rina sendiri emang Chinese ya? Iya kayaknya, soalnya pas kemarin cerita kan dia tuh agak Chinese gitu mas, rambutnya pendek, putih gitu kulitnya. Pernah nggak cerita ini disampaikan ke orang tuanya? Belum mas kayaknya, belum pernah. Jadi cerita yang beredar sampai sekarang bahkan ya, masih ya, masih sempat memperlihatkan diri gitu Mbak Rinanya. Masih, terus terakhir kali tuh ya pas kapan ya? Ya sebelum adik kelas nih, ya terakhir itu adik kelasnya mas. Dia nunjukin diri tuh pas adik kelasnya itu. Belum ada kejadian lagi. Kamu sendiri udah nggak di sana ya berarti ya? Udah, masih di sana mas, masih di sana. Oh ini masih sekolah di sana ya? Ya masih sekolah di sana. Teman-teman kamu ada yang pernah ngalamin gitu? Atau Mas Bayu sendiri ngalamin? Temanku tuh
dilihatin pas mau ke kamar mandi. Jadi itu ada orang yang duduk di kelas, dia tuh kayak dungkuk gitu loh mas. Terus rambutnya di depan semua, dia tuh masih pakai seragam. Padahal kelas itu tuh kosong dan gak ada orangnya, semua orang di kelas itu tuh masih pada praktek. Itu mas. Ini perempuannya sama juga kayak Rina atau beda? Sama. Yang nunjukin diri tuh sama, pakai seragam. Pokoknya wajahnya? Wajahnya nggak kelihatan terus mas, ditutupin terus sama kayak rambut itu loh, dikedepanin semua. Dia jarang ngeliatin wajahnya. Jam berapa itu waktu penampakan? Siang mas, jam berapa ya? Jam 2 apa jam 1 gitu. Pokoknya siang mas, gak sore-sore banget. Tapi waktu itu kelas kosong atau gimana? Iya, kelas kosong. Kebetulan tuh kelasnya tuh sebelahku. Jadi kalau mau ke kamar mandi kan otomatis lewatin dulu. Nah, temanku pas tengok ke kelas itu ada orang sendirian di pojok lagi duduk dungkuk gitu, rambutnya ke depan semua. Tapi teman kamu yakin kalau ini kelas kosong karena ada mungkin olahraga atau ada kegiatan di luar? Ada kegiatan praktek, jadi ada praktek di ya? di laboratorium. Jadi ada kegiatan praktek, kenapa ini perempuan masih ada di situ ya? Seorang. Ya, nah terus pas itu dilihat kan, terus dia balik ke temennya ya. Dilihat lagi tuh udah nggak ada. Baiklah. Ini Mas Bo juga sudah mulai menyelesaikan sketsanya ya. Seorang benar juga ya, perempuan. Dia nggak tahu nanti bagaimana akan tanggapannya Mas Bo. Tapi kerabat Imal mungkin kemarin juga yang pernah mendengar ceritanya Mas Bayu ya. Mas Bayu, ini Mas Bo langsung ditanggapin ya. Ini nggak tahu, ini malah saya sendiri mungkin terbawa oleh ceritanya siapa Mas Bayu ya. Menurut saya sekali ini sampai mungkin logikanya gini Mas, saking menjiwainya terus saya menuliskan pesan di situ ya, pesan apapun itu saya kepengen menuliskan tulisan itu ya, jadi sketsa saya itu. Jadinya di sketsa saya gambarkan ada wanita menurut rambut sepundak ya, dengan ada sebagian yang di depan wajah memakai seragam, memakai sepatu. Kalau saya juga biasanya kayak sepatu cat. Terus kemudian dia mau, karena itu kayak ruangan 1, 2, 3 ya. Mungkin itu kamar mandi karena di gambar saya seperti itu, di sketsa saya. Terus kemudian dia memakai jam tangan di sebelah kanan. Saya gambarkan di situ, di bayangan saya ada dia memakai jam di sebelah kanan. Kulit saya bilang putih kekuningan ya. Terus kemudian mata sipit, tapi ini tidak kelihatan karena tertutup oleh rambut di situ. Terus di situ saya tuliskan, aku ingin pulang, tolong aku. Gitu ya Mas ya, tulisannya di situ ya Mas ya. Iya Mas Doni ya. Ya. Jadinya seperti itu. Dan ini memang kalau menurut saya dia terbelenggu oleh ruang dan waktu yang ada di sana Mas. Dan dia masih tetap melakukan aktivitas pada waktu saat itu ya. Pada waktu dia masih bisa, dia masih hidup ya, kalau saya bilang seperti itu. Dia masih melakukan suatu aktivitas apapun, praktek ya praktek, absen ya absen ya. Jadi dia masih tetap melaksanakan aktivitas pada saat itu, kalau saya bilang seperti itu. Dan ini kalau saya sebut ini dia kayak terbelenggu oleh waktu yang ada di sana gitu loh. Dan dia saya menuliskan, aku ingin pulang, tolong aku. Seperti itu. Jadi masih kayak belum pernah ya Mas di sana. Apa gimana? Kalau nun sewu bahasa saya mengatakan seperti itu. Jadi memang pesan-pesan yang disampaikan sampai saya menuliskan ini sampai bergetar.
Ya, jadinya ingin menyatakan itu Mas. Jadi itu seperti yang Mas Bu tadi katakan, yang masih melakukan aktivitas itu juga sering kayak bukan bantu ya, tapi kayak melakukan praktek di lab juga ada yang pernah lihat guru saya itu juga pernah lihat ada yang ngotak-atik alatnya itu padahal nggak ada orang yang di meja itu, gitu Mas. Dan ini bahkan Nunsel, contoh ini ada guru atau misalnya dia terkesan kayak jadi asistennya gitu. Dia melakukan apa, contoh guru atau teman ya sedang melakukan apa, dia terkesan kayak jadi asistennya, dia bantu dia menggeser sesuatu ya, seperti itu. Mungkin ada cerita seperti itu atau gimana? Ada. Bahkan juga pernah menjatuhkan itu buku kalau saya di satu rak terus kemudian jatuh begitu aja, terus kemudian saat itu sempat kaget juga kok bukunya jatuh sendiri. Ya mungkin logikanya di situ ada tikus lewat terus kemudian menjatuhkan buku. Ya ini nanti mungkin bisa bisa mungkin cross check ke teman-teman atau ke mungkin yang kenal kakak kelas Anda seperti itu. Ya, jadinya ini memang Nunseo apa yang dilihat itu ya memang seperti itu adanya Mas, karena memang kalau saya sebut terbelenggu ya, masih jiwanya terbelenggu di sana. Karena dia mempunyai suatu keinginan ya. Dia mempunyai suatu keinginan di mana setelah nanti lulus saya seperti ini ya. Tapi karena Nunseo keinginan itu juga Nunseo putus di tengah jalan. Dan dia bisa dikatakan mencintai sekolahnya saat itu, dan dia karena mencintai itu terus kemudian dia mempunyai satu cita-cita atau harapan nanti setelah saya lulus dari sini saya seperti ini gitu Mas. Mungkin Nunseo sekali komentar saya seperti itu Mas.